warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dengan saya sendiri, Kayla Belwan Cleosa. Saya Kenny Boniawan. Saya Pinkan Jibral Setiadi. Saya Pea Pinola. Di sini kami akan membuat video tentang materi Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, yaitu Vintage dan Inovasi Keuangan. Mari saksikan videonya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang cukup menarik dan berkaitan dengan materi vintage dan inovasi keuangan. Yaitu kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana dari Bank BRI melalui platform Vintage Coinworks senilai 600 miliar rupiah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kerjasama antara perbankan dan perusahaan vintage dalam penyaluran pembiayaan. Di satu sisi, kerjasama ini merupakan bentuk inovasi keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat akses pendanaan. Namun, di sisi lain, kasus ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan juga memiliki berbagai risiko apabila tidak disertai pengawasan dan manajemen risiko yang baik. Melalui pembahasan ini, kami akan menjelaskan kronologi kasus, hubungan kasus dengan vintage dan inovasi keuangan, dampak yang ditimbulkan, serta pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Yang pertama, latar belakang kasus. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Saat ini, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara lebih cepat melalui platform fintech atau finansial teknologi. Salah satu bentuk fintech yang berkembang di Indonesia adalah peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Melalui sistem ini, proses pembiayaan dapat dilakukan secara online sehingga lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Dalam praktiknya, beberapa bank juga bekerja sama dengan perusahaan fintech untuk memperluas penyaluran kredit dan menjangkau lebih banyak nasabah. Salah satu kerjasama yang menjadi sorotan adalah kerjasama antara BRI dan Coinworks. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian besar, sehingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa tersangka. 2. Kronologi kasus. Kasus ini bermulai dari kerjasama pembiayaan antara BRI dan platform fintech Coinworks. Dalam skema tersebut, dana dari BRI disalurkan kepada sejumlah perusahaan melalui fasilitas pembiayaan yang difasilitasi oleh platform fintech. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan dugaan bahwa terdapat manipulasi dokumen berupa invoice atau tagihan yang dijadikan sebagai anggunan pembiayaan. Invoice yang seharusnya digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, ditemukan pula pencairan kredit yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur pelindungan risiko seperti asuransi kredit. Akibat tindakan tersebut, dana pembiayaan senilai 600 miliar berhasil dicairkan kepada pihak-pihak tertentu, meskipun terdapat indikasi ketidaksesuaian dokumen dan kelemahan dalam proses verifikasi. Atas dugaan tersebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi dokumen dan proses pencairan dana tersebut. Baik, saya akan menjelaskan hubungan kasus dengan vintage dan inovasi keuangan. Kasus ini sangat erat kaitannya dengan materi vintage dan inovasi keuangan. Pertama, adanya pengguna platform digunakan sebagai sarana penyaluran pembiayaan menunjukkan penerapan teknologi keuangan dalam layanan kredit. Kedua, kerjasama antara bank dan fintech merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang bertujuan meningkatkan efisien, mempercepatkan proses pembiayaan, serta memperluaskan akses pendanaan bagi pelaku usaha. Yang ketiga, penggunaan invoice sebagai dasar pembiayaan merupakan bagian dari inovasi dalam pembiayaan rantai pasok atau supply chain finance
yang memanfaatkan dokumen transaksi sebagai dasar pemberian kredit. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membawa risiko apabila pengawasan dan verifikasi tidak dilakukan secara optimal. Baiklah, yang selanjutnya analisis permasalahan. Poin pertama, lemahnya verifikasi dokumen. Kasus ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dokumen belum dilakukan secara maksimal. Akibatnya, invoice yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tetap dapat digunakan sebagai dasar pencairan dana. Hal ini membuktikan bahwa keakuratan data merupakan faktor penting dalam sistem pembiayaan digital. Baiklah, poin kedua, kegagalan manajemen risiko. Manajemen risiko yang kurang optimal menyebabkan pembiayaan tetap disalurkan meskipun terdapat potensi masalah. Tidak adanya perlindungan yang memadai, seperti asuransi kredit, membuat risiko kerugian yang harus ditanggung menjadi lebih besar ketika terjadi gagal bayar. Poin ketiga, kurangnya pengawasan internal. Pengawasan internal yang lemah membuat indikasi penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. Padahal, sistem audit dan kontrol internal seharusnya mampu mengidentifikasi kejanggalan sebelum dana dicairkan, sehingga kerugian dapat dicegah. Yang selanjutnya, risiko kolaborasi bank dan vintage. Kerjasama antara bank dan vintage memang dapat meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan. Namun, apabila pembagian tugas dan tanggung jawab tidak dilakukan dengan jelas, maka risiko kesalahan, penyalahgunaan, dan kerugian juga akan semakin besar. Baiklah, poin yang selanjutnya adalah dampak kasus. Nah, ada beberapa dampak. Yang pertama itu dampak bagi BRI. Kasus ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam mengelola dan mengawasi penyaluran dana. Lalu juga ada dampak bagi industri vintage. Kasus ini dapat memberikan citra negatif terhadap industri vintage karena masyarakat menjadi lebih ragu terhadap keamanan dan transparansi layanan keuangan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada dampak bagi investor dan nasabah. Investor dan nasabah dapat kehilangan rasa kepercayaan karena muncul kekhawatiran mengenai keamanan dana serta efektivitas pengawasan dalam proses pembiayaan digital. Baik, selanjutnya ada dampak bagi regulasi. Kasus ini mendorong regulator untuk memperketat aturan dan pengawasan terhadap kerjasama antara bank dan vintage guna untuk meningkatkan keamanan, transparansi, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Lanjut pembelajaran yang dapat diambil. Dari kasus ini, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan dan kontrol manusia. Kedua, validasi data dan dokumen harus dilakukan secara menyeluruh sebelum pembiayaan ditujui. Ketiga, manajemen risiko merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap inovasi keuangan. Keempat, transparansi dan tata kelola. Perusahaan harus menjadi prioritas utama dalam industri vintage maupun perbankan. Kelima, kolaborasi antara bank dan vintage harus disertai pembagian tanggung jawab yang jelas agar risiko dapat diminimalkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kasus penyaluran dana BRI melalui Coinworks senilai 600 miliar rupiah merupakan contoh nyata hubungan antara vintage dan inovasi keuangan dengan manajemen risiko.
Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan mampu mempercepat akses pembiayaan dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Namun, inovasi tersebut juga memiliki risiko apabila proses verifikasi, pengawasan, dan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan fintech tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan dalam mengelola risiko secara efektif. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.